warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat bersama saya dengan Yuri Sabrina. Dan di episode kali ini, wah, harusnya di meja sebelah saya ini ada kopi sama gorengan ya. Jadi konsepnya itu kayak nyangkruk gitu loh, Empower, ya kan? Soalnya apa? Soalnya anggota Komisi A DPRD Jawa Timur yang satu ini ternyata suka nyangkruk belusuan ke gang-gang sempit gitu loh katanya. Makanya aku tuh sekarang pengen nanya gitu kan sama Bro Erko. Selamat datang di podcast Suara Rakyat ya. Baru kali ini saya dapat episode podcast sama beliau gitu kan, sama Bro Erko. Katanya suka nyangkruk ya, suka apa? Belusukan ya kan? Bener ya? Bener. Kenapa kok seneng belusukan? Ya, jadi dari pengalaman politik saya yang awal, itu saya jadi ketua tim kemenangan wali kota yang lalu. Itu di sana lah saya mengenal belusukan dalam arti sebenarnya. Kayak gimana tuh? Arti sebenarnya kayak gimana? Ketika kita belusukan itu ternyata kita bisa langsung mendengar, secara langsung mendengar itu artinya warga-warga yang kita datangin itu secara spontan menyampaikan aspirasinya, apa sih yang mereka mau. Ya kadang melalui forum reses, yang melalui forum resmi itu kita nggak juga tahu, karena ada yang mungkin malu bertanya dan lain-lain. Tapi kalau belusukan itu mereka secara spontan langsung ngomong, "Pak, ini tolong Pak, lihat ini keadaan rumah saya begini, ini ada anak saya begini, ada suami saya begini." Jadi di sana kita bisa langsung tahu, oh ternyata belusukan seperti ini tidak efektif. Kalau menurut Bro Erko sendiri, kan sekarang tuh banyak sekali politisi yang aktif di medsos ya. Lebih efektif belusukan atau di medsos bisa juga lebih efektif daripada belusukan? Ya, tergantung dari sudut pandang mana dulu yang kita mau kejar ya. Kalau di medsos tentunya kita mau reach medsos kita. Ya, membesarkan medsos kita, banyak yang nge-like, banyak yang nge-review gitu ya. Tapi kalau kita belusukan ya kita tujuannya langsung nolong orang. Sekarang apakah kita belusukan nolong orang atau mendengarkan aspirasi itu harus kita naikkan di medsos, harus kita glorifikasikan? Nah itu juga enggak. Iya. Sebenarnya sih juga enggak. Iya. Malah tambah jadi akhirnya malah kayak riak gitu ya. Itu. Betul ya. Betul. Jadi lebih baik kalau belusukan ya udah kegiatan belusukan sendiri. Kalau mau mengaktifasi sosmed atau medsos bisa ada tim sendiri gitu ya, Iya. Bro ya. Oke. Nah dari pengalaman belusukan ada nggak sih yang benar-benar merubah Bro Erko memandang warga kita itu? Iya. Cara memandang warganya, cara memandang warga. Jadi itu juga salah satu turn back saya, poin penting saya, sehingga saya juga mau nyemplung benar-benar ya di dunia politik. Itu ya gara-gara belusukan juga. Artinya waktu itu di Surabaya ya, karena saya juga Surabaya. Di Surabaya, di kota yang sudah sangat metropolitan, segalanya ada. Tapi ternyata masih banyak cerita-cerita warga yang rupanya tidak terakomodir oleh pemerintahan. Ya. Nah, jadi tugas kita sebagai legislatif atau wakil rakyat, kita lah yang harus bisa menyuarakan itu. Meskipun kita tidak punya kekuatan eksekutorial, ya, kita hanya legislatif. Tapi dengan adanya kita, ya warga ini besar menaruh harapan supaya bisa didengar dan bisa dihandle lah permasalahannya seperti itu. Oke, jadi dengan ngobrol langsung kita tahu nih suara-suara rakyat yang banyak ternyata belum terdengar sampai ke pemerintah ya, Bro ya. Oke. Nah, kalau pas waktu belusukan nih, kira-kira ada nggak sih apa ya cerita-cerita dari warga pas ketemu langsung ya yang nggak muncul di medsosnya Bro Erko? Banyak atau Mostly tidak muncul. mostly nggak muncul? Mostly. Kenapa? Karena memang nggak mau muncul kan? Pertimbangan saya sangat keras kalau untuk dimunculkan. Satu, saya nggak mau mengeksploitasi mereka ya untuk hanya untuk di medsos. Saya rasa masih banyak jalan untuk bisa membuat medsos kita itu besar atau banyak viewer dan yang lain-lain. Jadi banyak sekali yang memang kita nggak post. Banyak sekali kita nggak post. Kayak kita harus lihat misalnya nolong satu keluarga yang orang tuanya tidak bekerja, yang hanya di rumah lah ya, terus ibunya yang bekerja. Kalau kita post keseluruhannya, ada anaknya, nanti kalau anaknya di sekolahnya gimana, masih tahu, oh ternyata bapak lu nggak kerja ya, oh bapakmu pengangguran ternyata. Itu kan side effect-nya yang akan timbul. Apalagi sekarang media sosial udah masih saja, apalagi kalau sudah FYP, mungkin saja teman-teman atau guru sekolahnya bisa terima itu.
postingan saya atau di situ. Jadi kan pasti akan ada efek domino di situ. Betul, ada dua efek yang berbeda ya. Satu positif, yang satu bisa jadi negatif ya. Yang negatif ini justru malah bisa menyerang ke warga sendiri ya. Positifnya mungkin Bro Erko. Jadi belum tentu yang warga kita dapat positif juga ya. Banyak mudaratnya. Banyak mudaratnya, betul sekali. Nah, berarti kalau yang ada di medsosnya Bro Erko sendiri, apa yang sering ditampilin di situ? Ya, saya pilah-pilah ya. Kadang kegiatan saya, kadang ada reses. Tapi tentunya yang masih kumuh-kumuh aja ya. Wajar. Tentunya kalau misalnya ada yang tidak boleh saya eksploitasi lah ya. Menurut saya, ya saya nggak akan naikkan itu. Meskipun itu bisa jadi trending. Meskipun itu jadi trending. Kadang gini, orang memberi saja harus take angle berulang-ulang. Terus kadang penerima, saya lihat miris ya, penerima itu bisa tukang sampah, bisa maaf kata juru parkir atau apa, mereka harus diposisikan, Pak, ayo pulang Pak ya. Nah, nerimanya harus lihat sini, lihat itu terjadi, wah terjadi sekali dan begitu. Nah, itu kalau saya sih nggak pantas aja. Kadang orang-orang itu ngasih cuma hanya nasi kotak, ya mungkin tidak melihat dari nilai ya. Tapi seperti itu menurut saya kan nggak pantas. Entah alasannya, wah ini harus ada publikasinya nih untuk sponsor nih, gini. Iya, saya rasa nggak segitunya. Jadi ya kasih aja mungkin dokumentasi, kita tidak perlu begini atau ya secara simbolis terlihat untuk memberi kan sudah cukup. Ternyata itu terjadi ya. Oh, terjadi banget. Itu saya kira cuma ada di cerita-cerita sinetron gitu loh, bro, beneran. Oke. Wah, menarik. Nah, kalau ngomongin soal belusuannya Bro Erko ini kan kita sebutnya sebagai politik jalanannya. Bro langsung sama warga, tahu sendiri langsung apa keluhan-keluhan warga gitu. Sedangkan ada juga beberapa yang memang mereka lebih suka untuk berada di medsos, media sosial ya. Menurut Bro Erko sendiri, kelebihan dan keterbatasan dari politik digital versus politik jalanan itu apa? Iya. Jadi kita harus tentukan mau nembak pasar mana dulu. Tentunya. Kalau kita masyarakat urban yang mau kita tembak, masyarakat yang misalnya kurang mampu atau apa, ya itu kita mutlak harus turun. Ya harus berusukan di situ. Tapi kalau kita mau nembak ya kalangan lain, mahasiswa dan biasanya pemuda, ya di media sosial, di kafe atau gimana itu masih oke. Jadi beda segmentasi aja. Jadi kalau memang saya harus berusukan, nggak mungkin saya berusukan di kampus dong, nggak mungkin berusukan di area kafe di dekat-dekat kampus, sudah nggak mungkin. Nggak ada. Jadi kalau untuk mendekati mereka, ya caranya lain lagi. Kenapa Bro Erik tertarik untuk ngambil segmen urban? Iya, jadi saya rasa karena segmen urban ini perlu sentuhan khusus ya. Artinya kita perlu waktu, perlu perhatian. Ini yang lebih dari sekedar segmen yang lain. Kalau segmen yang lain itu dicitrakan saja sudah bisa, ya, dicitrakan, dibikin, apalagi sekarang sudah teknologi sudah semakin maju. Gimana caranya kita bisa meraih suara pemula di kalangan muda itu udah nggak pakai cara posukan. Tapi kalau di masyarakat urban ini, masyarakat mungkin yang kurang mampu, ya kita tetap harus berusukan, harus tahu. Jadi benar-benar apa sih yang ada di mereka. Kadang sosialisasi pemerintah kita itu sangat kurang. Kita juga tidak bisa mengandalkan RT dan RW. RT dan RW juga bekerja tentunya. Juga tidak punya waktu untuk sosialisasi, misalnya ada bantuan ini, bantuan ini. Jadi banyak banget bantuan atau perubahan soal bantuan misalnya. Itu ada nggak? Dan semestinya pemerintahan kota maupun provinsi itu banyak program-program atau bantuan yang mungkin mereka tidak tahu. Jadi itu tugas kita. Ibu misalnya suaminya butuh kursi roda nih, nah itu ada di dinas sosial Bu. Nanti kirim aja datanya kepada kami, biar disurvei. Nah itu ada. Contohnya. Tapi kalau mereka nggak tahu ya repot. Kadang ngomong ke RT-nya juga, waduh saya harus minta siapa ya? Saya nggak ada ternyata ya. Atau harus ke Musrembang dulu nih, nggak mungkin. Nah, itu tadi. Oke. Kalau ngomongin soal belusuan itu kan kayak apa ya, orang bilang jadul ya, zaman dulu ya. Pernah nggak sih takut
dianggap jadul sama orang karena masih belusukan, Bro Erko? Ya enggak. Jadi kalau saya sih enggak takut ya dengan seperti itu, karena belusukan itu punya gaya juga masing-masing. Kita juga enggak gaya dalam tanda kutip pencitraan yang harus saya didampingi rombongan, ada yang ngawal, ada yang jaga. Seperti itu. Saya kadang cuma paling berdua bertiga setting, juga nggak ada harus disetting kayak gitu juga. Nah ya flowing aja, kita mengalir aja. Cuma memang harus siap mental. Kenapa? Ya, artinya warga itu yang nanya itu macam-macam pasti. Kalau nanya aja nggak apa-apa. Mintanya juga macam-macam juga kan. Nah, jadi ya banyak anekdot itu. Kita ini dewan bukan dewa. Iya benar deh ya. Tapi mereka kan menganggapnya itu beda. Oh kita bisa eksekusi gini-gini. Ya. Padahal kita nggak bisa eksekusi. Ya. Jadi kalau apa yang harus kita eksekusi dan itu tidak bisa dieksekusi tidak ada di program pemerintahan provinsi misalnya, ya kita keluar macam pribadi. Ya, itu harus siap, jelas. Nggak mungkin misalnya kita lihat warga ini, contoh yang kemarin ya, warga ini mesin jahit itu rusak. Jadi itu mesin jahit rusak dan dia memang mengandalkan sehari-hari menjahit. Dari menjahit surat. Sedangkan saya kalau minta ke dinas nggak ada program itu. Iya benar. Iya kan? Iya. Ada program itu. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus mengalokasikan dana kita kalau membantu. Ya udah kita ya, itu untuk beliau untuk mereka ini seperti itu. Karena tak semua kebutuhan mereka nggak semua bisa kita penuhi. Betul. Baru tahu ini. Iya, tapi kalau ngomongin saya ngebayangin gini, kalau misalkan Bro Erko lagi datang nih sama 2 atau 3 orang tim gitu kan, lagi nongkrong di warkop atau apa, terus warga tahu gitu, wah ada anggota dewan tuh lagi hampir di situ. Responnya mereka gimana sih waktu ada anggota dewan lagi nongkrong atau nyangkut? Kalau di masyarakat urban pastinya, wah ini ada dewan datang nih bagi-bagi duit nih. Oh nah, iya. Kan begitu. Padahal kan nggak kampanye. Gitu. Iya. Kalau kampanye atau apa bagi sembako atau apa itu udah oke lah, mereka udah tahu. Tapi kalau tidak di masa kampanye kami datang, mereka juga pasti melihatnya, wah ini ada apa? Ada apa nih gitu ya? Padahal ya kita cuma berusaha biasa untuk melihat gimana di ini, tapi kita harus tetap siap. Nah, harus tetap siap. Siap itu dalam arti apa Mas? Siap apa? Iya kita siap logistik. Oke. Pastinya itu kita Berarti ya. tiba-tiba anak-anak atau apa itu kita harus menganggarkan itu. Pasti kita nggak mungkin turun dengan tangan kosong, Nggak bawa ya, apa-apa ya. bawa apa-apa, kebetulan ada yang butuh begini-begini, kita nggak mungkin di. Ternyata berat juga ya jadi dewannya. Dari kocek sendiri ya? Dari kocek beda. Wah, Pasti. luar biasa. Nggak mungkin kita bisa minta atau apa ya. Iya, benar juga sih. Nah, ini yang jadi salah satu pertanyaan saya. Waktu turun ke lapangan sama kerja formal di kantor, itu gimana caranya bagi waktu? Manajemen waktunya gimana? Kalau kerja di kantor kan kami biasanya hanya rapat ya. Komisi, entah itu rapat badan atau enggak rapat paripurna. Di luar itu kami disitukan dengan yang namanya kunjungan kerja. Nah, jadi kalau memang tetap ada waktu, kalau saya sih misalnya ya menargetkan paling tidak kalau sibuk itu 2 minggu harus sekali lah. Oke. Nah, kalau nggak pasti sebulan harus sekali. Seperti itu. Paling enggak gitu, Paling enggak. tetap harus ada jadwal untuk belusukan ya. Ya. Bro, ya? Oke. Seru kayaknya kalau ikut belusukan sama Bro Erko ya. Oke, Empower. Untuk segmen 1 kita sudahi dulu, tapi masih ada 2 segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat bersama saya Yuri Sabrina dan Bro Erko. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat, dan kali ini saya masih bersama dengan Bro Erko, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur ya. Masih ngomongin soal belusukan, menarik ini ya, karena kalau nggak tahu salah apa benar, tapi menurut saya nggak semua anggota dewan itu mau belusukan. Karena mungkin punya kepentingan masing-masing ya Bro ya. Jadi kalau yang hari ini podcast sama saya Bro Erko, saya penasaran nih. Apa yang paling sulit pas lagi belusukan? Apakah cuaca mungkin pas hujan gitu? Atau mungkin capek gitu, tapi tetap harus belusukan ya? Tadi kan mesti harus jujur kalau belusukan ya? Atau ekspektasi warga yang bikin ngerasa paling sulit waktu pas belusukan Bro? Ekspektasi warga. Kenapa? Kalau capek mah ya kan tidak capek. Ya baru masih capek. Cuaca kita bisa kalah. Ya. Tapi kalau ekspektasi warga ini kita tadi seperti saya bilang harus siap mental.
mau punya logistik, tapi kalau mentalnya nggak siap sudah kita akan down ya. Karena nggak hanya belusukan, ini pengalaman saya ya, karena belusukan itu apalagi seringnya itu belusukan saya itu mendadak ya. Jadi tidak diberitahukan gini. Jadi di situ pasti ekspektasi warga itu beragam. Tidak hanya ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Dan tidak suka itu dia kira kita udah bawa tim, udah bawa kamera, video yang macam-macam, mereka nggak menilai itu hanya wah ini cari panggung lah, ini cuma buat konten, ya kan? Sering kali begitu, kalau kita memang banyak datang, mereka itu sudah langsung tahu kan, wah ini mau buat konten ini nanti bagi-bagi duit begini. Artinya bukan politisi pun, banyak konten kreator yang datang ke kampung itu ya seperti itu. Akhirnya begitu kita datang juga udah ngiranya wah ini pasti bikin konten ini, dan bikin kalau udah bikin konten make money mesti bagi dong. Seperti itu. Sampai segitu. Padahal kita itu baru mengenalkan bahwa kita ini wakil rakyat, kita dari DPRD, mau meninjau apa sih, mau melihat-lihat ini, itu baru akan itu. Banyak yang seperti itu, no? Mostly. Banyak gitu. Dari celutukan yang di luar pada saat kita sini. Bener, mental tuh harus kuat ya, karena kalau nggak kuat mental, ya ada yang nyelutuk dikit aja langsung bumper gitu. Ya. Kita harus pintar-pintar menjaga mood juga. Kadang kita nanti masuk gini, kadang tim itu juga udah waduh nanti gini lagi kok kayak gang sebelah gini. Ya kita harus siap. Ya, ini kamu wakil rakyat, saya bilang gitu. Kalau kamu wakil rakyat, bosnya siapa deh? Iya benar. Ya kan gitu. Jadi ya udah, kalau ketika kamu memutuskan untuk menjadi wakil rakyat ini, ya tanggung jawab ini harus diambil. Kalau dari Bro Erko sendiri ada nggak sih prinsip pribadi yang Bro Erko pegang waktu ketemu warga secara langsung? Prinsip pribadi kita nggak boleh menerima sesuatu aspirasi dari yang lain secara emosional. Emosional itu kan dua. Iya. Ya, emosional itu bukan marah saja. Kalau marah itu gampang. Iya. Emosional itu larut ke dalam apa yang mereka kesalkan. Sedangkan kita satu kali berusukan ketemu berapa hari. Puyeng sendiri itu awal-awal tuh saya sampai ikut mikir gitu. Burn out ya. Betul. Overthinking. Udah balik mikir ya ternyata ini. Wah besok ini berarti saya udah harus janji ini, harus ingat nih. Jangan pernah berjanji lah kalau bisa meletak. Itu akan kekejar terus. Kekejar sendiri. Bekerja sendiri. Oke. Ya. Makanya kalau memang tidak bisa langsung ngomong aja, Bu, maaf tidak bisa, Bu. Bisanya begini, Bu. Nanti atau begini caranya. Jadi jangan sampai saya janji kalau bisa. Oke, kita bisa memang memenuhi janji itu. Tapi ternyata kita lupa. Nah, itu. Dengan kesibukan lewat. Betul. Dan akhirnya mereka yang sudah menanam harapan ke kita akan kecewa. Jadi kita benar tidak bisa. Sekali lagi kita berjanji itu benar tidak bisa. Tapi ya kelewat itu saja. Lewat. Sekarang kesibukan yang lumayan padat ya. Nah, kalau misalnya ada anak muda yang tertarik ikut model politik yang hadir langsung nih, lihat tips nggak buat mereka dari Bro Erko? Ya, tipsnya sudah harus punya jiwa melayani ya. Jiwa melayani ya. Yang kedua tadi itu harus punya mental baja lah. Iya juga ya, benar juga ya. Saya pernah berusukan di daerah Kremil. Di situ itu kan notabene red light-nya Surabaya, di mana banyak preman dan yang lain-lain, itu juga sudah pernah saya. Dari parkir itu udah dipajetin, dari kita turun udah diikutin, balik lagi minta duit, terus yang begini-begini udah nggak tahu semua. Jadi kalau benar-benar harus siap ya. Saya kebayangin Bro Erko, ya mohon maaf dengan penampilan yang seperti ini masuk ke daerah red light seperti itu, kira-kira tapi buat orang-orang yang ada di situ kan kita tahu ya di situ adalah daerah yang dalam tanda kutip ya, gimana? Ya, jadi saya selalu menjelaskan kepada mereka, saya nggak perlu untuk tidak jadi diri saya sendiri untuk masuk ke daerah manapun. Ya,
saya pasti berpakaian seperti apa yang saya mau, asal itu sopan. Iya. Yang kedua, begitu saya masuk ke daerah yang lain, apa yang saya sampaikan itu selalu saya tidak berjanji berhulu dan memberikan mereka harapan yang gimana. Yang nomor satu hanya dengarkan dulu. Mereka itu kadang cuma butuh didengar, meskipun tidak bisa memberikan solusi. Ya. Dan ini kejadian banyak kita. Mereka betul kesal dengar terus saya bilang, Bu, maaf memang nggak bisa karena rumah ibu ini berdiri di strain kali. Gimana caranya saya bisa bantu membangun? Pemerintah bisa masuk untuk program multilaku misalnya, ya bisa. Makanya kan sebenarnya dilarang bangunan liar. Kalau saya merokok konsep pribadi, saya memang mau bantu, ya mau bantu misalnya untuk ada yang bocor, ada yang apa. Ya, tolong jangan di sini kali ini, gitu aja. Jadi pemahaman itu yang sudah harus. Oh iya, karena kakak ya setidaknya kami yang ini dikenal. Ya. Setelah ada program relokasi, mungkin itu kita datangi, nanti akhirnya direlokasi ke Masusun, PS itu. Mereka bakal ingat terus. At least didengarkan gitu. Nggak minta solusi juga ya, sangat butuh untuk curhat aja, cerita apa aja. coba solusi dari pemerintah saya? Iya, Saya mau nih, iya. nggak ada solusi dari pemerintah, kecuali direlokasi. Iya. Dan mereka belum tentu mau. Iya benar juga ya. Mereka sudah beranak pindah ke situ, perusahaan yang dekat situ, sekolah yang dekat situ, dipindah ke ujung Surabaya misalnya. Waduh, ya beberapa mau, beberapa yang sudah punya kerjaan yang oke, Iya. mereka nggak akan mau. Iya juga ya. Iya benar juga sih. Kalau ngomongin soal keluhan-keluhan rakyat, ya keluhan-keluhan warga yang Bro Erko dapatkan, prosesnya gimana sih agar keluhan-keluhan yang Bro Erko tampung ini ya bisa dibawa masuk ke rapat DPRD, itu prosesnya gimana ya, Bu? Jadi gini, kami itu punya program yang namanya Resep Aspirasi. Resep aspirasi. Resep Aspirasi itu biasanya 1 tahun itu 3 kali. Oke. Ya, itu kami punya beberapa titik kunjungan untuk kami lakukan serap aspirasi. Tentunya kami mendatangi daerah, bisa kampung, bisa RT, bisa komunitas, bisa macam-macam. Nah, di sana yang namanya resep aspirasi itu kami mendengarkan aspirasi apa yang mereka ada, dan dari aspirasi itu akan kita bawa ke Musrenbang tentunya, dan yang lain. Mungkin aspirasi-aspirasi itu bisa kita eksekusi dengan adanya pokok pikiran namanya, pokok pikiran kita. Nah, itu pokok pikiran kita yang kita masukkan di pokok pikiran dan nanti eksekusinya tahun berikutnya. Oh. Tapi tentunya ya tadi seperti yang saya bilang, tidak semua keluhan masyarakat itu ada, bisa kami handle. Ya, kalau yang tidak bisa kami handle, biasanya kami akan koordinasi dengan misalnya Dewan Kota, yang itu adalah kewenangan mereka. Saya contoh nih sekolah SD SMP bukan kewenangan pemerintahan kota. Jadi kita bisa distribusikan atau minta tolong teman-teman yang di DPR di sana. Dan yang kita bisa ya kita tolong. Seperti itu. Jadi tetap ada prosesnya gimana agar suara rakyat ini bisa sampai dibawa masuk ke rapat Iya, DPRD. itu kami resep aspirasi dengan, dan ada lagi kegiatan sosial seperti Sarasehan yang kami lakukan, seminar-seminar seperti itu juga merupakan aspirasi ya. Kita terima aspirasi. Oke. Kalau boleh tahu sudah berapa lama belusukannya, Bu? Tebung gosok bubrot. Saya belusukan mulai ya itu tadi ya. Mulai masih belum kampanye jadi anggota Dewan ya. Jadi udah waktu ikut tim pemenangan wali kota itu saya juga sudah ikut belusukan, tahu. Terus waktu saya jadi ketua partai, saya juga memprogramkan itu di kota Surabaya waktu itu. Saya programkan untuk mengajak anak-anak TPJ kecamatan ini, ayo kita berkegiatan sih. Ini sampailah kepada saya kampanye, tetap melakukan itu, meskipun sampai sekali. Setelah jadi pun, ya alhamdulillah saya tetap bisa kerjakan itu. Jadi itu sebenarnya sudah menjadi sebuah habit ya, bahkan sebelum jadi anggota dewan ya, Bu ya. Oke. Nah, kalau sejauh dari mulai sebelum jadi anggota dewan sampai sekarang, kira-kira kebijakan apa yang lahir dari hasil belusukannya Bro Erko tadi? Jadi mungkin bukan kebijakan ya, kalau kita bicara kebijakan itu bukan ada di kami. Jadi
apalagi di komisi saya itu hukum dan pemerintahan tentunya tugasnya itu adalah membuat perda dan lain-lain gitu, seperti itu. Jadi kalau kebijakan sih nggak ada ya kebijakan, tapi aspirasi yang dieksekusi lebih tepatnya itu ya lumayan banyak sekali. Oh, jadi banyak dapat aspirasi dari warga ya? Ya, dari aspirasi dari warga itu pun kita memberikan masukan kepada dinas, pada pemerintahan, eksekutif untuk diadakan program-program seperti ini. Kenapa? Kita di masyarakat itu ternyata banyak yang minta ini, pelatihan UMKM. Ada yang sekarang terhambat dengan halal, sertifikasi halal. Dan kita minta dinas itu untuk adakan pelatihan supaya mereka UMKM jangan maju. Oh, jadi artinya banyak aspirasi-aspirasi yang bisa dibawa ke program-program pemerintah yang akan datang ya, bisa diajukan lah. Betul. Gitu. Nah, kalau untuk anggota dewan lain nih, kira-kira responnya gimana nih ya sama gaya kerjanya Bro Erko yang belusukan ini? Ada yang komplain nggak? Atau mungkin pro aja gitu? Ya lah, mereka juga sudah pro aja. Pro aja ya? Mereka ngelihatnya, aku mumpung masih muda, bisa begini-begini. Itulah pro aja. Pro aja ya, support ya? Support, oke. Kalau di politik jalanan ini, bisa jadi budaya baru nggak sih kira-kira di DPRD Jatim, Bro? Saya rasa politik jalanan itu bukan juga budaya baru ya sebenarnya ya. Sudah lama ya. Old school lah. Jadul itu tadi ya. Jadul tadi. Tapi kita gimana cara mengemasnya? Cara mengemasnya supaya bisa diterima yang sekarang ini. Jadi nggak ada harus sukan marah-marah atau bagaimana, tapi lebih tepatnya kita bisa mengemasnya dengan gaya yang sekarang. Oke. Pertanyaan terakhir di segmen kedua, harapan Bro Erko untuk Surabaya atau Jawa Timur? Kalau gaya politik kayak gini diperluas gimana? Ya, bagus sekali. Jadi seperti tadi yang saya bilang, sosialisasi yang kita lakukan melalui belusukan itu tepat sasaran. Sangat tepat sasaran. Karena kita tahu program bantuan masyarakat pemerintahan itu juga banyak yang tidak tepat sasaran. Sangat banyak yang tidak tepat sasaran. Dan menerima manfaat harus gamis, keluarga miskin. Kadang keluarga miskin juga tidak butuh itu. Artinya program misalnya ada rombong gamis ya, di mana yang dapat harus gamis. Kadang gamis itu juga dia tidak perlu rombong, dia perlu pelatihan UMKM untuk bisa masak, baru nantinya butuh rombong. Jadi kalau dikasih rombong duluan dia nggak bisa masak, akhirnya ini dia jualan rombong. Iya benar, dia kurang tepat ya, tidak tepat sasaran. Oke, baik. Empower, jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi bareng sama Bro Erko, masih tetap di podcast Suara Rakyat. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini segmen terakhir ya, tapi masih baru mau mulai pertanyaan yang pertama. Ngomongin soal politik yang relevan dan manusiawi. Nah, ini ada hubungannya sama membangun politik yang otentik, dekat, dan punya dampak nyata. Ini ada hubungannya juga sama Gen Z gitu kan. Bro, kenapa ya banyak banget Gen Z itu cuek sama politik? Menurut Bro Erko itu alasannya apa sih? Jadi kenapa cuek? Cuek karena mungkin apa yang mereka terima, apa yang kita semua sajikan itu hanya keburukan. Jadi memang suatu kesalahan atau keburukan atau apapun itu di politik itu dikonsumsi dia lebih banyak yang mau daripada menceritakan kebaikan-kebaikan misalnya. Apalagi di politik, karena di politik itu kebaikan itu dianggap sebagai pencitraan sebenarnya. Jadi persepsi seperti itulah yang memang tidak sengaja atau mempengaruhi langsung kepada anak-anak muda. Jadi mereka sudah malas berpolitik. Nah, karena itu jadi itu mendapatkan tanggung jawab melakukannya di sini lalu media juga agar bisa mengatur bagaimana porsi yang mana yang harus disajikan kepada anak muda, tentunya apalagi radio anak muda. Yang penting ya kita tidak usah berat-berat soal politik. Yang penting bikin anak muda itu melek politik dan tahu politik itu asik. Iya. Sebenarnya itu aja ya sih. Jadi nggak perlu sampai dalam banget. Paling nggak bikin kalau politik itu ternyata tidak menjengahkan itu ya. Apa yang bisa bikin politik menarik lagi buat generasi muda lainnya yang Bro Erik sampaikan barusan? Selain itu? Iya. Keterlibatan anak muda ke dalam politik. Jadi politik ini harus
membuka selebar-lebarnya, bukan hanya menjadi khusus, tapi dibuka selebar-lebarnya untuk anak muda bisa involve, untuk masuk ke dalam perpolitikan. Politik itu tidak harus anak muda atau anak-anak yang baru ini harus nanti mau nyalek, harus nanti jadi apa, jadi anggota demo, ya harus juga gitu. Jadi kita bikin kegiatan, misalnya ini tugas kita semua pakai politik tentunya yang lain. Itu bikinlah kegiatan yang bisa mengajak anak muda, yang setidaknya mengajarkan mereka itu untuk melek politik saja. Artinya melek politik itu atau bagaimana politik yang baik. Ikut serta dalam kontestasi politik. Ikut mengawasi jalannya kontestasi politik. Ya. Jadi juga menghimbau atau mengajak teman-teman yang lain untuk juga ikut dalam kontestasi politik, misalnya seperti itu. Tentunya dengan cara yang baik dan benar. Literasi mereka lebih banyak daripada orang awam. Artinya mereka juga bisa tahu, kamu mau pilih caleg siapa, mau pilih kepala daerah mana, sudah bisa nge-search di mana, dan kamu sudah tahu backgroundnya, dan inilah seperti itu. Oke. Itu salah satu bentuk integritas dari Bu Eko juga ya kalau aku lihat ya. Ya. Betul ya, seperti dan itu sudah dijalankan lama. Iya. Jadi memang saya punya konsentrasi di situ, makanya waktu juga saya kampanye dan lain-lain, saya juga sangat konsen apa yang saya sebut serangan udara. Artinya serangan udara itu di media sosial dan lain-lain. Itu serangan udara. Kalau kita ngomong serangan udara itu yang tadi berusukan. Berarti kita harus tahu bahwa kita punya pasar, punya konstituen yang harus diraih dan harus diambil. Tidak dengan jalan bertemu langsung, bagaimana kita bisa menggrip mereka dengan cara di media sosial di lain. Oke, berarti antara belusukan sama di medsos itu semuanya harus berjalan seimbang gitu ya. Ini pertanyaan tentang integritas tadi. Gimana sih caranya Bu Eko untuk tetap menjaga integritas saat terjun langsung, nggak cuma pas saat kampanye aja? Ya. Jadi tadi yang seperti saya bilang, ini dibutuhkan konsistensi. Artinya jangan sampai kalau kamu itu datang cuma pada saat kampanye saja, setelah kamu jadi lupa kamu itu. Wah, itu berat gitu. Jadi gimana caranya supaya konsisten? Ya, kita masukkan dalam program kerja, dan kita juga bicarakan dengan tim, dengan staff, sehingga jadi staff untuk bisa juga saling mengingatkan kita, ayo ini sudah ada program kerja yang harus dijalani, ayo mau harus turun, dan itu ada jadwalnya, kita turun bawah dan sebagainya. Jadi akhirnya konsep-konsep itu tadi menjadi satu proker yang harus dijalankan setiap hari. Mau ketemu siapa aja, kadang kita bukan acara belusukan atau bukan acara les, kita kan pada pasti ketemu warga, itu ya kita harus siap juga. Siap apa? Siap tahu misalnya ini lagi ada apa nih, program apa yang bisa dibagikan. Itu kita. Oke. Ternyata jadi dewa tuh lumayan berat ya. Aduh. Kira-kira Bro Eko masih percaya nggak sih sama idealisme di politik hari ini? Percaya. Gini, kalau idealisme ini kan tentunya tumbuh itu bukan hanya dari hari kemarin atau dari kemarin sore. Artinya idealisme itu sudah dipupuk dari lama. Ya. Jadi beberapa politikus atau politisi tentunya punya idealisme yang sangat kuat. Tapi kalau idealisme itu tidak bisa artinya mengikuti perkembangan zaman dan dinamika politik, ya saya rasa idealisme itu akan susah untuk berkembang. Idealisme pasti akan terkotakan di situ aja, pasarnya itu aja, dia nggak akan bisa creating yang lain, ya sesaklek gitulah. Jadi idealisme boleh, tapi gimana caranya idealisme itu bisa nge-saklek, jadi bisa nge-create yang lebih banyak, bisa sosialisasi yang lebih enak, lebih intens. Nah mungkin yang orang yang tidak setuju dengan idealisme itu. Oke. Terakhir nih Bro, apa yang bikin Bro Eko tetap semangat padahal banyak yang sinis sama politik? Pertanyaannya coba. Banyak yang sinis sama politik, tapi apa yang bikin Bro Eko tetap semangat ada di dunia politik ini? Kalau bukan kita siapa lagi? Tentunya pasti
yang sinis, wah ini nggak usah kita nggak usah ngikutin politik mau yang jadi presiden siapa, mau jadi kepala daerah siapa juga sih, kita juga gini-gini aja. Kalau kita larut dalam itu ya gini-gini semua. Jadi marilah kita yang anak-anak muda ini juga jangan sampai berpikiran seperti itu, berpikiran sinis soal politik. Kalau kita udah mikirnya gitu semua, ya akhirnya yang bercokol di perpolitikan ya orang-orang itu aja. Jadi jangan salahkan kalau orang-orang itu udah salah, udah nggak benar, tapi tetap junjung. Karena kamu hanya bisa diam dan menggerutu. Kalau kamu hanya bisa diam dan menggerutu, ya orang ini nggak akan tergantikan. Betul. Nah, kalau kamu mau menggantikan, ya ayo berusaha. Bukan hanya kamu mungkin bisa menyuruh orang lain atau prefer orang lain untuk duduk atau bagaimana. Harus ada perubahan dari diri sendiri dulu ya. Rasanya nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi kamu bisa mendahulukan yang lain, dukung yang lain. It sounds make sense ya, pasti. Sangat make sense. Closing statement untuk podcast episode kali ini, bro. Soal ini ya, di politik ya. Politik. Kalau saya sih menghimbau, tentunya ini radio anak muda ya. Ya, segmennya anak muda nih. Anak muda. Ya, anak muda ini sangat gampang mendapatkan informasi. Ya. Tinggal nge-scroll aja banyak. Ya. Tapi kalau tidak pintar untuk memilah-milah informasi mana yang harus dibagikan lagi, ini akan jadi fatal. Ya. Apa bedanya dengan orang yang gaptek hanya terima satu berita atau langsung terus-terusin. Saat kita anak muda ini punya kemampuan untuk menganalisa lebih, ya bisa diverifikasi lah ke wakal berita yang lain atau bagaimana. Jadi pintarlah berpolitik, yang awal itu perhatian atau berikan waktu untuk melek politik, setidaknya tahu bagaimana perpolitikan ini supaya bisa involve langsung. Banyak sudah anak muda yang sudah jadi menteri, bahkan Pak Wapres kita sudah masih sangat muda, ya itu diberi kesempatan. Memang waktu akan menjawab, tapi kalau tidak diberi kesempatan, kapan kita bisa memimpin negara ini? Anak muda yang luar saya. Luar biasa, yeay. Thank you, bro. Empower. Ya, hari ini episode podcast politik jalanan yang sudah dibahas kupas tuntas bareng sama Bro Erko. Terima kasih bro, sekali lagi sudah mau datang ke sini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi mungkin di kesempatan lain di episode kalian. Jangan lupa Empower untuk subscribe dan juga share ya YouTube channel M Radio agar semua orang bisa belajar politik, at least tahu, paham melek politik gitu ya. Saya Yuri Sabrina pamit dan juga Bro Erko pamit. Saya berdua pamit dari podcast Suara Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.